Jualanmu kurang nampol, jangan sebel dulu. Mungkin Anda hanya perlu mengubah tulisannya. Copywriting adalah seni menjual melalui tulisan, sebuah tulisan untuk kebutuhan iklan atau bentuk lainnya dari bentuk marketing. Output dari aktivitas ini yang disebut sebagai copy adalah konten yang digunakan untuk memperkenalkan brand, memicu aksi, serta membujuk pengunjung untuk melakukan apa yang diinginkan, termasuk membeli produk yang Anda tawarkan. Maka sebelum Anda berpikir untuk merubah landing page, traffic source, customer service, apalagi banting setir untuk buru-buru ganti produk, cobalah terlebih dahulu untuk merubah tulisannya. Faktanya, merubah tulisan adalah hal paling mudah dan murah yang dapat Anda lakukan ketimbang cara lain. Dan hanya dengan merubah kata, Anda dapat merubah hasil akhirnya. Itulah copywriting. Rumus sederhana dari copywriting adalah AIDCA. Action atau perhatian. Tarik perhatian dengan sebuah headline yang menarik. Interest, minat. Ceritakan masalah dan beritahu jalan keluarnya. Desire, hasrat. Ciptakan keinginan yang dapat memenuhi kebutuhan emosional. Conviction, keyakinan. Ubah skeptisisme menjadi rasa percaya dengan testimonial dan data statistik dan lain sebagainya. Action, aksi. Arahkan secara jelas bagaimana mereka dapat memperolehnya. Berikut 3 tips sederhana dalam copywriting yang dapat Anda terapkan. Pertama, fokus pada benefit bukan fitur. Kesalahan utama dari setiap marketer adalah bagaimana mereka terlalu membanggakan dan menonjolkan fitur-fitur dari produk yang sedang dijual. Seorang penjual obat dapat menyebutkan, obat tidur X diekstrak dari akar langka pepohonan hutan Amazon, super eksklusif, dan dikemas secara higienis dengan pengiriman kedap udara. Tapi siapa yang peduli? Bagaimana jika ia merubah kalimat penjualan jadi seperti ini? Obat tidur X, gunakan sekarang. 2 jam lagi Anda akan tertidur sepulas bayi. Tentu saja, orang yang sedang frustasi dengan masalah tidur akan lebih tertarik dengan penawaran ini. Orang tak peduli dengan produk, mereka hanya peduli tentang bagaimana produkmu bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan mereka. Kedua, gambarkan transformasi. Sekarang, pertegas kembali tentang apa yang dapat diberikan oleh produkmu bagi mereka yang membelinya. Ingat, alasan dibalik pembelian sebuah produk adalah transformasi, bukan produk itu sendiri. Kita tidak membeli kosmetik, kita membeli perhatian dan rasa sayang dari pacar atau suami atau istri. Kita tidak membeli alarm motor, kita membeli rasa aman saat harus meninggalkannya di parkiran. Kita tidak membeli juicer, kita membeli praktisnya makan buah tanpa harus kunyah-kunyah. Kita tidak membeli Lamborghini, kita membeli gengsi ketika menyetirnya di jalan atau berkumpul dengan teman-teman. Kita tidak membeli bor, kita membeli lubang di tembok. Maka kenali produkmu dan sampaikan apa yang dapat diubahnya. Ketiga, buat cerita. Cerita adalah satu dari sedikit hal yang dapat menarik perhatian manusia. Setiap hari kita menyampaikan dan mendengar cerita dari teman, film, buku, hingga lirik lagu. Kita menyukai cerita karena itu merupakan hal termudah yang dapat diproses oleh otak dibanding yang lainnya. Cerita mampu membungkus informasi dalam bentuk yang jauh lebih bersahabat dengan ego manusia. Storytelling merupakan salah satu teknik yang sangat ampuh saat melakukan pemasaran. Ada banyak sekali produk yang mampu terjual dengan laris manis hanya melalui cerita. Brand ternama seperti Apple, Warby Parker, hingga minyak kutus-kutus menjual produknya dengan cerita. Maka temukanlah hal yang menarik dari produkmu dan sampaikan kepada audiens dalam bentuk cerita. Hai, saya Lala Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuka akun menjadi seller di Shopee. Nah, yang pertama-tama kita buka dulu Google. Nah, setelah buka kita tulis Shopee di sini. Oke. Setelah itu kita klik Shopee Indonesia atau jual beli di Shopee dan online. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tampilan Shopee-nya. Nah,
Selanjutnya di pojok atas kanan ya ada tulisan daftar. Lalu kita klik daftar. Nah, ini masukkan nomor telepon. Oke, berikutnya kita klik. Nah, yang ini digeser ya, yang gambar ini ke sini. Geser. Oke, sudah pas, lalu hempaskan. Nah, kamu akan menerima kode verifikasi OTP WhatsApp yang dikirimkan. Nah, kalau nomor telepon ini tidak memiliki WhatsApp, maka kalian bisa klik cara lain. Nah, di sini kirim SMS. Nanti klik kirim SMS. Nah, oke, di sini saya sudah menerima SMS dari Shopee ya. Nah, kita masukin dulu ya. Oke, kita klik verifikasi. Nah, langkah selanjutnya atur password kamu. Oke, klik daftar. Nah, kita sudah selesai mendaftar. Pendaftaran berhasil. Nah, lalu kita kembali ke Shopee lagi. Nah, di sini kalian bisa merubah milik akun saya ya. Nah, di sini ada username, bisa kalian ganti ya. Dan nama toko juga di sini bisa berbeda dengan username. Nah, di sini bebas nama toko atau nama kalian ya. Nah, di sini juga ada email, bisa ditambah di sini. Nanti di sini diatur ada jenis kelamin, tanggal lahir. Lalu nanti klik simpan. Nah, di sini juga ada untuk memasuki foto atau gambar. Nah, ya di sini. Nah, oke, di sini ada bank dan kartu. Nanti biasanya disuruh foto sama KTP, sama kayak alamat juga ya. Di sini masukkan alamat kaliannya. Nanti kalau ada yang pitch up untuk ambil paket kamu ataupun untuk ada returan ataupun uraian barang dari customer. Nah, di sini juga ada ubah password, ada pesanan saya. Oke, kita kembali lagi. Klik. Nah, kalau kalian ingin tambah produk atau mau jualan, klik Seller Center. Nah, di sini kalian sudah masuk di Seller Center. Nah, di sini ada produk saya. Nah, tambah produk baru. Klik produk baru. Tunggu sebentar ya. Nah, di sini masukkan nama produk kamu. Terus nanti ada pilihan di sini. Contohnya, misalnya kamu jual baju kaos setelan, nanti akan ada rekomendasi dari Shopee juga ya. Nah, ini bisa kalian klik aja ya, pakaian atasan. Nah, ini nanti sudah otomatis dia. Nah, nanti klik lanjut. Nah, di sini untuk masukin fotonya, kalian tinggal masukkan fotonya di sini. Terus deskripsi produknya diisi juga ya, di sini diisi. Nah, terus produknya berbahaya. Oh, kalian bisa klik tidak ya di sini ya, yang produk berbahaya kalian bisa klik tidak. Nah, terus ada tulisan spesifikasi. Nah, di sini lengkapi atribut produkmu agar dapat lebih banyak dilihat oleh pembeli. Nah, ini harus diisi ya. Di sini banyak, ada merek, terus ada motif. Nah, ini bisa diisi ya. Pokoknya semuanya harus diisi karena akan menambah poin bagi kalian supaya produknya itu lebih banyak dilihat. Nah, terus informasi penjualan. Nah, di sini ada variasi ya. Kalian bisa klik aktifkan variasi. Lalu di sini diisi. Misalkan ya di sini ada warna, klik aja warna, ada warna apa saja bisa kalian masukkan. Nah, terus di sini juga yang kedua tambah, terus klik aja di sini ada size-nya ya. Boleh diisi ukuran-ukurannya apa saja. Nah, terus harga masukkan harganya di sini ya.
Nah, nanti tiap warna atau produk itu harus diupload produknya pakai foto. Nah, terus beratnya berapa? Nah, terus ukuran paket, panjang, tinggi ini harus diisi ya. Nanti ada pengaturan, tambah jasa kirim. Nah, di sini juga ada pre-order ya. Biasanya itu 7 harian. Kalian bisa klik tidak. Nah, terus kondisinya baru. Nah, setelah kalian semuanya diisi dengan lengkap, langsung saja di sini kita klik simpan dan tampilkan. Nah, oke, sekian tutorial bagaimana cara kalian bikin toko di Shopee. Dah. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan profil Facebook. Jadi teman-teman, untuk menambahkan profil Facebook, silahkan kalian masuk ke akun Facebook di sini ya, halaman akun Facebook, kemudian klik tambah profil Facebook, klik tambah profil Facebook, kemudian di sini nama akun Facebooknya, boleh sama dengan akun Facebook yang dimasukkan ya. Di sini masukkan namanya, kemudian akun Instagramnya bisa dimasukkan, boleh nanti atau sekarang juga tidak masalah ya. Tinggal kita klik tambah yang ada di sini. Nah, ini akun Instagram. Silahkan dimasukkan akun Instagramnya ya. Dan ini link Meta Business Suite. Cara ambilnya itu teman-teman ke halaman ini dulu ya, halaman di sini, kemudian klik perencana di sini. Di sini biasanya ada Meta Business. Kemudian teman-teman copy linknya, link yang di atas sini ya, link yang di atas sini kita copy. Setelah kita copy, kemudian masukkan di sini link Meta Business Suite-nya. Nah, kita juga punya cara yang berbeda, teman-teman. Caranya yaitu teman-teman boleh masuk ke halaman ini dan klik Meta Business-nya di sini ya. Nanti akan diarahkan ke halaman Business Suite-nya. Nah, oke. Ini copy ya. Link yang ini di copy. Boleh di copy seperti ini. Kemudian masukkan di sini. Tambah ya, klik tambah. Kemudian simpan. Nah, oke teman-teman, semuanya sudah masuk ya. Jadi seperti itu cara menghubungkan profil Facebook ke Instagram. Apakah ada seorang pemilik bisnis yang bisnisnya lebih mudah ditemukan oleh pelanggan? Jika ia mendaftarkan bisnis Anda di Google Maps melalui Google My Business adalah langkah yang sangat penting. Pada video kali ini kita akan membahas langkah-langkah detail cara membuat Google Maps di bisnis kita. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah, mari kita bahas sedikit mengapa perlu kita mendaftarkan di Google Maps bisnis. Yang pertama adalah 97% konsumen menggunakan internet untuk mencari bisnis lokal. Kedua, bisnis yang terdaftar di Google Maps memiliki peluang lebih besar untuk ditemukan oleh pelanggan dibandingkan yang tidak menggunakan. Yang ketiga, dengan Google Maps, pelanggan bisa mendapatkan informasi penting seperti alamat, nomor telepon, jam operasional, bahkan ulasan dari pelanggan lain. Jadi, Google Maps bukan hanya sebagai alat navigasi, tetapi juga platform promosi yang sangat efektif. Bagaimana caranya? Mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Pertama, buka Google. Lalu, tautkan dengan akun Google yang kita miliki. Lalu kita masukkan Google Maps pada kolom pencarian.
Setelah itu pilih yang paling atas, Google Maps. Lalu kita pilih titik 3 pojok kiri atas. Selanjutnya, pilih tambahkan bisnis Anda. Setelah muncul seperti ini, kita bisa jadikan bisnis Anda mudah ditemukan dengan penelusuran Maps. Berikan nama bisnis Anda. Di sini kita masukkan bisnis sebagai contoh Breeze Tea, yaitu kedai teh. Lalu lanjutkan. Selanjutnya ada jenis bisnis Anda. Di sini ada jenis retail online, toko lokal, dan bisnis layanan. Di sini kita akan pilih toko lokal. Lalu klik berikutnya. Selanjutnya di sini kita diarahkan untuk memasukkan kategori bisnis, di mana sebagai contoh kita jualan kedai teh selaku bisnis teh. Berikutnya, lalu kita diarahkan masukkan alamat bisnis, di mana ada alamat, nama alamat. Kita masukkan Banten, kota, ada kota, provinsi, kode pos, disesuaikan dengan tempat yang dimiliki atau tempat bisnis yang Anda miliki. Jika sudah sesuai dengan alamatnya, kita langsung berikutnya. Ini ada bisnis yang namanya sama dengan kita, pilih tidak satupun. Lalu berikutnya, di sini kita menyesuaikan PIN alamat. Jika tidak sesuai, kita sesuaikan dengan alamat kita. Jika selesai, kita klik berikutnya. Setelah itu kita masukkan nomor telepon atau web. Di sini kita lewati karena tidak menggunakan nomor telepon. Tampilkan bisnis Anda di peta. Di sini kita lanjutkan saja. Listing Anda sudah terverifikasi. Klik berikutnya. Di sini kita tambahkan jam operasional. Jika diperlukan ditambahkan. Tambahkan deskripsi dari bisnis kita masukkan. Sesuaikan deskripsinya dengan apa yang kita jual atau bisnis yang kita jalankan. Lebih detail, lebih bagus. Klik berikutnya. Lalu kita tambahkan foto bisnis yang sesuai dengan apa yang kita jual atau jalankan. Di sini kita tampilkan foto produknya. Selanjutnya kita klik berikutnya. Jadi sini boleh kita lewati. Di sini kita lewati juga. Hasil edit Anda akan terlihat setelah Anda terverifikasi. Kita klik lanjutkan. Di sini alamat kita sudah terdaftar di Google Maps. Di sini ada edit profil. Kita bisa mengedit nama, kategori bisnis, deskripsi, tanggal, informasi kontak, nomor telepon, profil, dan lainnya. Kita bisa edit di sini sesuai kebutuhan. Jika ada yang masih kurang, kita bisa tambah atau optimalisasikan agar bisnis kita dapat dengan mudah dikenal oleh banyak orang.
Baik, itulah langkah-langkah membuat Google Maps pada sebuah bisnis. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisnis Anda dikenal oleh banyak orang. Halo, aku Evi Sylvia Aulina. Di video ini aku bakal ajak teman-teman untuk membuat landing page sendiri cuman pakai Canva aja loh. Yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini aku udah ada di aplikasi Canva. Di sini untuk membuat situs web, kita pertama bisa masuk ke menu situs web yang ada di dashboard depan sini ya. Kemudian kita klik aja. Nah, di sini ada banyak banget tema website yang bisa teman-teman cobain nih. Dan yang paling asiknya, di sini kita bisa desain suka hati. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman bingung nih, langsung aja dipilih desain mana yang teman-teman suka. Nanti teman-teman tinggal edit-edit aja. Nih, misalnya aku pilih desain yang ini ya. Nah, nanti template-nya tuh udah jadi seperti ini. Teman-teman boleh diedit-edit lagi, disesuaikan ya. Ada tambahan warna, kemudian foto, dan lain-lain. Pokoknya disesuaikan aja sama kebutuhannya teman-teman. Kemudian untuk memposting websitenya ini, kita bisa langsung tekan aja tombol unduhnya. Kemudian kita pilih yang situs web. Kalau misalnya di sini belum muncul menunya, teman-teman klik lainnya. Nanti dia bakalan muncul nih di bagian sini. Kita klik aja situs webnya. Kemudian kan di sini akan muncul lagi menu ini. Teman-teman bisa memilih apakah tampilannya itu ingin disesuaikan dengan device yang digunakan atau tidak. Intinya kalau teman-teman checklist ini, dia tuh bakal menyesuaikan gitu. Nanti posisinya akan sedikit berubah, tampilannya juga. Jadi lebih ke mobile gitulah, kayak versi mobile sama desktop gitu ya. Kemudian di sini untuk navigasi, aku memilih tanpa navigasi, dan di sini kita bisa pilih domain gratis aja. Kalau misalnya pakai domain sendiri itu, misalnya teman-teman udah punya domain sendiri nih, baru boleh pakai yang ini. Tapi kalau misalnya belum punya sama sekali, teman-teman bisa gunakan domain gratis yang ikut sama Canva. Kemudian di sini kita klik lanjutkan. Nah, di sini kebetulan aku udah setting, jadi gak bisa diganti lagi ya, karena ini kita cuma punya satu kali kesempatan aja. Kemudian yang di sini kita bisa rubah juga. Ini kalau misal kepanjangan, teman-teman bisa ubah ya. Misal aku ganti portofolio gitu ya. Kemudian di sini kalau misalnya mau masukin kayak file atau apapun gitu ya, bisa dimasukin aja. Deskripsinya juga kalau mau diisi silahkan, tapi kalau aku sih ini nggak diisi, nggak diganti-ganti, cuman kayak gini aja. Terus kalau misalkan nih teman-teman bikin website ini cuman untuk beberapa orang aja atau untuk komunitas tertentu yang gak dibuka secara umum, yang gak akan muncul di pencarian di Google juga, nah teman-teman bisa aktifkan ini, sembunyikan situs web saya dari mesin pencarian. Jadi nanti tidak akan muncul di Google ya. Kemudian untuk perlindungan kata sandi ini maksudnya misalkan teman-teman bikin website yang private gitu ya, cuman pengen nge-share ke beberapa orang aja. Nah, teman-teman bisa aktifkan perlindungan dengan kata sandi. Nah, kemudian di sini bisa diklik aja publikasikan. Nah, ini dia udah berhasil memposting situs web kita. Kalau misalkan teman-teman mau nge-share linknya, nanti bisa disalin aja, kemudian di-share. Kita bisa lihat situs webnya, kita coba lihat ya. Nah, ini dia situs webnya, udah berhasil diposting. Ini agak loading nih internet akunya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman udah mempublikasikan websitenya, kemudian misalkan teman-teman ada yang harus diperbarui, atau misalkan ada yang harus diganti gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal buka lagi aja file desainnya. Kemudian di sini klik aja edit design. Kemudian teman-teman bisa melakukan pengeditan dan lain-lain. Kalau misalkan udah selesai ngeditnya, jangan lupa dipublikasikan ulang, supaya nanti dia bakal diperbarui juga di websitenya yang udah diposting itu ya. Gimana? Sekarang udah percaya kan kalau kita bisa bikin landing page gratis cuman pakai Canva?